Baik, teman-teman sekalian, pada sore atau malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Fiqh Sirah Nabawiyah, ya, pertemuan yang ke-6 ya. Pertemuan yang ke-6 kita sudah membahas beberapa persoalan dari mulai pra kelahiran beliau sampai dengan masa kelahirannya, masa mudanya, dan ini adalah masih menjadi bagian daripada kehidupan masa muda beliau, yaitu keterlibatan beliau dalam pembangunan Ka'bah dan kontemplasi atau kholwat beliau di Gua Hira menjelang menerima wahyu. Baik, silahkan dibuka kitabnya di halaman 85 ya. Dibuka PDF-nya ya teman-teman, yang sudah pegang PDF-nya silahkan dibuka supaya memudahkan memahami materinya. Halaman 85, istiraquhu sallallahu alaihi wasallam fi bina'il Ka'bah. Jadi keterlibatan atau partisipasi atau peran Nabi ya, dalam pembangunan Ka'bah. Al-Ka'batu awalu baitin bunya ala smillahi wa li'ibadatillahi wa tauhidihi fihi. Jadi Ka'bah itu adalah rumah pertama, bangunan pertama yang dibangun atas nama Allah. Jadi Ka'bah itu adalah bangunan pertama yang ada di muka bumi ini yang dibangun atas nama Allah. Wa li'ibadatillah, dan untuk menyembah Allah. Dan wa tauhidihi fihi, dan mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Jadi Ka'bah ini adalah bangunan yang pertama ya, ada di muka bumi yang dibangun dengan atas nama Allah untuk menyembah Allah dan mengesahkan Allah. Siapa yang bangun? Banahu Abul Anbiya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang membangun adalah bapaknya para nabi, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di sini disebut Abul Anbiya, ya, bapaknya para nabi. Kenapa Nabi Ibrahim ini disebut? Ya, meskipun mungkin ada juga istilah Abul Anbiya yang dinisbatkan kepada nabi yang lain, ya, Nabi Nuh misalnya, atau nabi yang lain. Tapi Abul Anbiya ini nisbatnya adalah kepada Nabi Ibrahim. Kenapa disebut bapaknya para nabi? Karena dari 19 nabi yang atau dari 25 nabi yang disebut di dalam Al-Quran, 19 diantaranya itu adalah keturunan Nabi Ibrahim. Jadi nabi kan sebetulnya jumlahnya banyak. Kemarin kita sudah bahas ya. Nabi itu jumlahnya banyak. Sekitar 124.000. Ya. Meskipun yang menjadi Rasul itu kira-kira 313. Tapi yang wajib kita ketahui itu kan 25. Yang disebut di dalam Al-Quran. Ya. Yang disebut di dalam Al-Quran. Nah, 19 diantaranya, ya, 19 dari 25 itu keturunannya Nabi Ibrahim. Jadi ya luar biasa ya, Nabi Ibrahim ini keturunan-keturunannya adalah menjadi para nabi. Gitu. Ya yang masyhur yang kita ketahui pasti adalah Nabi Muhammad ya. Kan istrinya Nabi Ibrahim itu dua. Siti Hajar dengan Siti Sarah ya. Siti itu bahasanya bahasa Arab ya. Siti itu Sayyidati ya. Siti Hajar, dan kalau orang-orang ya menyebut ya namanya saja Hajar, Sarah. Tapi kalau kita menggunakan adab ya menyebut pakai Sayyidati ya. Siti Hajar ya. Terutama orang-orang Indonesia ya. Kita udah. Nah, istrinya Nabi Ibrahim itu ada Siti Hajar dan ada Siti Sarah. Siti Hajar itu melahirkan Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail menurunkan Nabi Muhammad. Ya, jadi Nabi Muhammad, Nabi Ismail itu keturunannya Nabi Ibrahim. Kemudian dari istrinya yang Siti Sarah, Nabi Ibrahim punya putra Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak lahir Nabi Yakub. Kemudian dari Nabi Yakub diturunkanlah Nabi
Yusuf. Jadi itu para nabi yang itu kenapa Nabi Ibrahim itu menjadi bapaknya para nabi, karena memang dari keturunannya Nabi Ibrahim inilah lahir banyak nabi-nabi. 19 dari 25 yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi dulu Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim menurut riwayat yang paling sahih ya. Nanti akan ada pembahasannya. Ba'da an ana min harbil asnami wa hadmil ma'abidil lati apa namanya? Nusibat fiha ya. Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah setelah Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung, sesembahan-sesembahan dan apa namanya? Bahan yang tadinya ditaruh di situ. Jadi dulu di lokasi yang sekarang Ka'bah itu dulunya isinya patung-patung ya. Kemudian ada tempat sesembahan-sesembahan yang lain. Kemudian dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, kisahnya masyhur lah ya, yang apa namanya, urusan dengan Namrud ya. Sampai Nabi Ibrahim dibakar yang akhirnya tidak mempan ya. Apa namanya, kisahnya masyhur ya. Nah, setelah Nabi Ibrahim itu menghancurkan patung-patung itu dan sesembahan-sesembahan orang musyrik itu, kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim agar supaya membangun suatu bangunan. Itulah yang kemudian disebut Ka'bah. Itu sebagaimana diterangkan dalam ayat surat Al-Baqarah ya, ayat 127. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya. Jadi kita diingatkan oleh Allah untuk mengingat kembali peristiwa ketika Nabi Ibrahim itu meletakkan pondasi bersama Ismail seraya berdoa, wahai Allah ya Rabbana taqabbal minna, terimalah dari kami gitu. Jadi ini cerita yang sudah masyhur, kisah yang masyhur terkait dengan pembangunan Ka'bah yang dimulai dari Nabi Ibrahim. Nah, tapi kemudian Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu kemudian hancur selama beberapa kali. Ya. Yang tercatat paling tidak itu ada pembangunan Ka'bah itu paling tidak 4-5 kali. Ya. Yang riwayatnya sahih itu 4 kali. Adapun riwayat-riwayat yang lain juga ada gitu, beberapa riwayat. Nah, Ka'bah ini dan yang terakhir ini apa namanya? Itu ya tentu sudah mengalami pergantian lah intinya ya. Sekarang ini Ka'bah kan tingginya 11 meter. Luasnya itu 43 kali 30 meter. Kalau ada orang masuk ke dalam Ka'bah, itu kira-kira cukup untuk 50 orang. Jadi Ka'bah itu ya dalamnya kosong, saka-saka ya kayak gitu. Biasanya kalau ada tamu-tamu kehormatan, biasanya dipersilahkan untuk masuk oleh pihak pemerintah Arab Saudi. Nah itu kalau masuk orang ke dalam Ka'bah itu kira-kira cukup 50 orang. Nah, Ka'bah ini pernah hancur beberapa kali. Termasuk salah satunya adalah ketika banjir besar melanda Makkah menjelang diutusnya Nabi Muhammad SAW. Qabla bi'asah bisanawatin qalilah. Haitsu zada dzalika min tasaddu'i juduniha wa dha'fi bunyaniha. Dulu kan bangunan itu tidak seperti sekarang. Kalau dulu kan bangunan-bangunan di Arab itu sampai sekarang pun kalau di beberapa daerah tertentu seperti di Yaman, di Libya, ataupun kehidupan orang-orang Badui, itu Ka'bah atau bangunan itu kan dibangun menggunakan tanah liat ya. Jadi kalau hujan kena air itu ya luntur, paham nggak maksudnya? Hancur, luluh karena air. Kayak bangun rumah-rumahan lah ya. Tapi cocok untuk Timur Tengah karena memang jarang hujan gitu. Tapi kalau di Indonesia bangunan seperti itu ya nggak cocok sama sekali. Kalau di Indonesia kan menggunakan batu bata, kalau batu bata kan kena air nggak masalah. Kalau ini dulu menggunakan tanah liat yang dicetak-cetak besar-besar, ditumpuk, nggak masalah kalau di Timur Tengah karena cuacanya memang panas, jarang hujan ya. Nah, suatu kali terjadi banjir. Mestinya kalau bangunannya pakai cor-coran atau pakai semen, itu kan banjir nggak masalah. Tapi karena bangunannya pakai tanah liat, akhirnya hancur Ka'bah ini. Itu hanya beberapa tahun
menjelang diutusnya Nabi Muhammad, kira-kira 5 tahun. Ya, 5 tahun menjelang diutusnya Nabi itu Ka'bah kena banjir besar, hancur. Ya. Nah, eh, apa namanya? Karena Ka'bah ini menjadi bangunan yang dihormati, bahkan oleh orang-orang sebelum Islam, ya, karena itu merupakan warisan dari ajaran Nabi Ibrahim. Kita kemarin sudah bahas ya, sebelum Islam datang itu masih banyak orang yang memegang ajarannya Nabi Ibrahim sebetulnya di Mekah sendiri. Dan bagian daripada ajarannya Nabi Ibrahim, milah Ibrahim itu adalah mengagungkan Ka'bah. Gitu. Karena itu ketika Ka'bah itu hancur, orang-orang rame-rame membangun kembali, merekonstruksi bangunan Ka'bah. Walaqad syaraka Rasul sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsati fi bina'il Ka'bati wa i'adati tasyyidiha musyarakatan fa'alatan. Dan Rasulullah waktu itu belum diutus, tentu belum jadi rasul ya. Waktu itu masih Nabi Muhammad lah ya. Belum jadi nabi, belum jadi rasul. Sebelum diutus itu terlibat, mempunyai peran penting dalam pembangunan Ka'bah ini ya. Jadi Nabi Muhammad ini punya peran penting. Falaqad kana yanqulul hijarata ala katifihi. Nabi itu ikut manggul batu. Jadi ikut manggul batu menggunakan apa namanya? Sarung, semacam sarung, selendang ya. Ditaruh di pundaknya Nabi. Waktu itu umurnya Nabi itu 35 tahun. Kemudian sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Jabir bahwa ketika Ka'bah itu dibangun, itu Nabi itu bersama dengan Abbas, ya, pamannya beliau ya, bersama dengan Abbas itu ikut kerja bakti mengangkat batu, ya, ikut kerja bakti mengangkat batu. Kata Abbas, masih paman ya, itu bilang angkat itunya sarungnya itu ke leher, angkat yang tinggi gitu maksudnya. Nah, ternyata waktu itu tergelincir Nabi itu. Sampai kemudian akhirnya Nabi mengangkat pandangannya ke langit. Nabi itu jatuh tersungkur sampai melihat ke langit, kemudian tunjukkanlah di mana kainku ya. Hari ini izari. Fasyuddahu alaihi. Dan Nabi ini walaqad kana lahu sallallahu alaihi wasallam asurun kabirun fi halil muskilati lati tasababat ala ikhtilafil qabaili haula man yastahiqu ayyanala syarafa wada'il hajaril aswadi fi makanihi. Nabi itu punya peran yang sangat penting. Nah, pada saat pembangunan Ka'bah itu adalah dalam hal memecahkan persoalan yang menjadi perseteruan antar kabilah tentang siapa yang berhak untuk meletakkan kembali Hajar Aswad di tempatnya ya. Teman-teman tahu ya Hajar Aswad, nggak pasti sudah tahu semua. Hajar Aswad ini batu yang dulunya dari surga dulunya putih warnanya, tapi kemudian karena dosa manusia diciumi terus, akhirnya batu ini menjadi hitam. Nah itu waktu itu antar kabilah itu ribut, siapa yang paling berhak di antara kabilah itu untuk meletakkan kembali Hajar Aswad. Faqad khada'a jami'uhum liqtirahihi alladhi abdahu halan lil muskilati. Itu. Maka kemudian mereka semua sepakat bahwa Nabilah orang yang berhak untuk menyelesaikan persoalan ini. Ya. Padahal Nabi umurnya baru 35 tahun ya waktu itu ya. Dan kemudian ini perseteruan bukan perseteruan satu kabilah, ini banyak kabilah. Tapi Nabi dipercaya. Kenapa? Karena Nabi itu al-amin bi annahu al-amin wal mahbub minal jami'. Itu. Satu, Nabi itu memang sangat dipercaya oleh orang-orang Quraisy pada saat itu dan kemudian juga dicintai. Ya kalau dipercaya tapi tidak dicintai juga kan nggak bisa. Jadi dua ini penting. Seperti juga ya dalam bekerja sama, kita semua kan pasti bukan hanya butuh kepercayaan tapi juga butuh disukai ya. Butuh, kalau orang politik itu butuh akseptabilitas namanya. Orang mengenal kitanya gimana gitu. Bisa saja orang banyak yang mengenal kita, tapi mengenal kitanya tidak baik misalnya. Itu namanya akseptabilitasnya rendah. Tapi orang kenal dan kemudian percaya, senang, nah itu namanya akseptabilitasnya tinggi.
Nabi itu dua-duanya. Nabi bisa dipercaya dan kemudian juga akseptabilitasnya tinggi. Penerimaan orang terhadap Nabi itu bagus. Kan kadang-kadang banyak orang pinter tapi tidak diterima. Ya. Nah ini Nabi itu selain pinter juga diterima oleh kaumnya. Itu. Banyak orang pinter nggak diterima, banyak. Orang pinter nggak dapat tempat di hati masyarakat, banyak. Ya. Tapi Nabi mempunyai dua-duanya. Baik. Al-ibar wal izad. Itu kisah, ceritanya singkat saja seperti itu ya. Kemudian apa kira-kira pelajaran yang bisa diambil dari cerita singkat tersebut? Ada 4 hal paling tidak. Yang pertama adalah ahamiyatul Ka'bah, tentang bagaimana pentingnya Ka'bah itu dan bagaimana Allah itu telah memberikan satu kemuliaan dan kesucian bagi Ka'bah itu di muka bumi. Gitu. Ya cukuplah bahwa yang membangunnya adalah Nabi Ibrahim, kekasih Allah. Dan pembangunannya itu atas perintah langsung dari Allah. Agar supaya apa? Agar supaya menjadi rumah pertama yang digunakan untuk menyembah Allah dan kemudian juga menjadi tempat berlindung. Ya, gitu. Nah ini kan penting. Kalau orang-orang dulu, ya siapa yang memerintahkan itu kan juga penting. Ya. Kalau orang-orang dulu itu kalau mau membangun pesantren, itu biasanya diperintah dulu oleh kiainya. Sudah, kamu pergi ke daerah A, misalnya, kamu bangun pesantren di sana. Cerita-cerita kiai-kiai dulu kan seperti itu. Ya, jadi itu menunjukkan menunjukkan kebesaran karena siapa yang nyuruh gitu ya. Nabi Ibrahim itu yang nyuruh Allah langsung bangun bangunan ini gitu. Sama seperti Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan NU itu kan juga diperintah oleh gurunya ya. Dikasih isyarat tongkat, dikasih isyarat tasbih dan seterusnya. Bukan keinginannya sendiri. Itu menunjukkan bahwa muridnya ini sudah siap gitu ya. Gitu. Tapi dulu gurunya juga memang gurunya orang-orang alim ya, wali-wali. Nah, tapi meskipun begitu, meskipun Ka'bah ini penting dan yang merintah membangun adalah Allah langsung, tapi bukan berarti bahwa eh, Ka'bah ini mempunyai kemampuan untuk memberi atau menghalangi sesuatu ya. Ka'bah ini ya hanya sekedar batu, batu biasa, batu bata biasa, tumpukan begitu. Artinya Ka'bah ini kita nggak boleh gitu sampai meminta kepada Ka'bah misalnya gitu. Itu nggak boleh. Karena ya sekedar batu saja ya nggak memberi manfaat dan mudarat. Yang memberi manfaat mudarat tetap Allah. Tuh. Tapi ketika Allah itu mengutus Nabi Ibrahim untuk memecahkan berhala-berhala yang ada di sana, itu Allah itu atas hikmahnya itu memerintahkan karena gini, manusia itu butuh simbol ya. Manusia itu tetap butuh simbol. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu sudah menghancurkan berhala-berhala itu, penggantinya itu apa gitu. Paham ya maksudnya ya? Seperti orang Indonesia. Ketika dulu tradisinya itu apa? Istilahnya ya Allah lupa saya. Namanya ritual apa itu? Ritual yang mabuk dulu, istilahnya apa ya? Eh, Mabuk dulu terus kemudian main perempuan, makan sekenyang-kenyangnya, baru kemudian ya pokoknya itulah ya. Itu ketika para pendakwah Islam itu datang dan menghapus ritual-ritual yang buruk itu dicarikan penggantinya gitu. Dicarikan penggantinya karena bagaimanapun masyarakat itu butuh perekat. Karena itu jangan asal dibidah-bidahkan. Karena itu penting. Kapan lagi masyarakat mau ngumpul karena tidak ada tahlilan, tidak ada tasyakuran, tidak ada walimah ini, walimah itu ya. Jadi penting pengganti itu. Manusia itu butuh simbol ya. Begitu juga ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu, Allah menggantikan simbol-simbolnya yang tadinya berhala-berhala itu, Allah nyuruh Nabi Ibrahim bangun bangunan yang namanya Ka'bah itu. Gitu. Ya, ngerti ya di sini paham ya pentingnya simbol itu. Gitu. Kira-kira seperti itu.
Dan simbol ini sekaligus menjadi perlawanan terhadap kemusyrikan, ya. Karena yang tadinya orang, eee, jadi saya ingat guru saya juga begitu. Guru saya ini Kiai Maimun, dulu, di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur, itu wilayahnya orang minum. Jadi di perbatasan tuh sepi dulu, isinya orang minum, pelacur, di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu apa yang diperintahkan oleh Mbah Mun. Kata Mbah Mun, bangun di situ patungnya Pangeran Diponegoro, terus bangun masjid, menaranya yang tinggi, itu. Nanti rame sendiri. Nah, ketika rame, kemudian ya ternyata udah hilang sendiri, gitu. Jadi itu, bijaksananya para ulama dulu ya. Cara-caranya itu sekaligus simbol perlawanan. Jadi patungnya Diponegoro itu yang naik kuda ngacungin itu loh, apa namanya, keris itu ya. Diponegoro kan pakai pakaian ulama ya. Dan di situ ada masjidnya, ada menaranya, adzannya keras. Ini hilang-hilang sendiri. Pelacuran tuh di situ dulunya ngumpul orang berzina, minum minuman khamar. Setelah ada simbol itu kemudian hilang. Jadi Ka'bah ini juga simbol perlawanan terhadap kemusyrikan. Kemudian yang kedua, Ka'bah itu ternyata pernah silih berganti dibangun, pernah hancur dan dibangun kembali. Paling tidak itu 4, tadi saya sudah sampaikan paling tidak 4. Adapun yang lain-lainnya, riwayat yang lain itu diragukan. Yang pertama, Ka'bah tentu saja dibangun pada masanya Nabi Ibrahim, ya, bersama Nabi Ismail atas perintah Allah tadi, ya. Kemudian yang kedua adalah, mmm, ketika dibangun oleh orang Quraisy sebelum Islam, yang Nabi di mata Nabi ikut berpartisipasi ini ya. Nah di sini ada detail panjang tingginya tapi saya nggak perlu terangkan lah ya, nanti dibaca saja catatannya itu ukuran-ukurannya detailnya ya. Kemudian itu yang kedua, tahapan ketiga pembangunan Ka'bah ini zamannya Nabi Ibrahim dibangun, itu udah yakin riwayatnya. Kemudian terjadi banjir bandang, 5 tahun menjelang diutusnya Nabi, itu dibangun oleh orang Quraisy. Nah kemudian yang ketiga, itu Ka'bah itu pernah dilempari manjanik sehingga terbakar. Zamannya siapa? Zamannya Yazid bin Muawiyah. Eh, Yazid bin Muawiyah ini khalifah kedua dari Bani Umayyah yang terkenal kefasikannya ya, yang membunuh Sayyidina Hussein dan yang lain-lain lah, kejam orangnya. Nah Yazid itu pernah nyerang Mekah dan kemudian waktu itu yang mau diserang adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubairnya kebetulan memimpin Mekah. Eh, jadi ketika Yazid ini nyerang Mekah, Yazid itu menembakkan meriam-meriam yang sangat banyak. Sampai akhirnya Ka'bah itu terbakar. Tuh, tuh. Ka'bah itu terbakar sampai ya tinggal tersisa reruntuhannya, puing-puingnya saja. Setelah datang musim haji, Abdullah bin Zubair nanya kepada orang-orang yang datang haji itu. Seperti sekarang ini namanya musim haji ya. Uh, ya apa namanya? Abdullah bin Zubair tanya kepada para jamaah haji ini, beri pendapat apakah saya ratakan ini dengan tanah atau saya bangun dari puing-puingnya ini gitu. Kemudian Ibnu Abbas memberikan pendapat, sebaiknya jangan diratakan dengan tanah tapi bangun kembali dari puing-puing itu. Bagaimana ketika kalian itu terbakar rumahnya itu, eee, itu, oke, intinya pembangunan ketiga di zamannya Abdullah bin Zubair setelah hancur oleh Yazid bin Muawiyah. Ini ceritanya panjang, tapi secara singkat seperti itu. Terus kemudian
kemudian adalah yang keempat adalah ketika Abdullah bin Zubair itu terbunuh, ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, jadi dulu itu memang konfliknya orang Arab ini memang kejam sekali. Bahkan pada masanya sahabat, masanya tabi'in itu sudah seperti itu. Perang itu sampai bakari Ka'bah ya. Zaman modern saja kan ah, apa namanya, Ka'bah itu pernah musim haji itu disandra ya. Zamannya Juhaiman Al-Utsbi itu kan itu sudah zaman modern itu. Sudah pemerintah Arab Saudi itu pernah Masjidil Haram itu dikepung ya sampai banjir darah karena banyaknya orang dibunuh di dalam Masjidil Haram. Jadi ya masya Allah ya, ya sejarah yang baik itu banyak. Tapi yang kejam-kejam seperti itu juga nggak boleh dilupakan ya. Gitu. Artinya itu sejarah yang harus dikoreksi yang terjadi di masa kekhilafahan masa lalu. Itu juga harus dikoreksi. Nggak semua cerita khilafah itu baik. Bahkan di antara khalifah yang pernah ada di muka bumi ini, yang dikenang itu ya selain Khulafaur Rasyidun ya Abbasiyah, Umayyah itu Umar bin Abdul Aziz, Abbasiyah itu Harun ar-Rasyid. Kalau yang lain-lainnya banyak kejahatan-kejahatannya gitu. Jadi nggak lebih banyak cerita kekejaman-kekejamannya barangkali daripada apa namanya yang baik-baiknya ya. Karena itu ya ya sudahlah, bukan sistem yang menentukan tapi usernya, pejabatnya ini. Mau sistemnya sebagus apapun, pelakunya jelek ya tetap aja jadi jelek gitu ya. Terus kemudian yang keempat itu pada waktu terbunuhnya Abdullah bin Zubair. Tuh. Itu yang Hajjaj, panglima perangnya Abdul Malik bin Marwan, khalifahnya Bani Umayyah, itu memberikan kabar ya tentang bahwa Ka'bah yang sekarang ini dulu yang bangun musuh kita, Abdullah bin Zubair itu. Akhirnya dibongkar lagi gitu, dibangun ulang. Jadi kayak gitu tuh, politik itu seperti itu. Mau zaman khilafah sekalipun jahatnya kayak gitu. Jadi karena dulu yang bangun merenovasi itu Abdullah bin Zubair ini musuh, dihancurkan lagi Ka'bah itu zaman ketika Abdullah bin Zubairnya terbunuh ya, oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Bahkan pernah itu masanya Khalifah Harun ar-Rasyid itu eh, apa namanya pernah ingin merenovasi kembali Ka'bah supaya sama dengan zamannya Abdullah bin Zubair ya, mau dikembalikan lagi. Jadi ini khalifahnya ganti, mau dihancurkan lagi Ka'bahnya, mau dikembalikan ke bangunan yang seperti yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair. Tapi kemudian dinasihati oleh Imam Malik. Ya. Imam Malik ini imamnya Madzhab Maliki ya. Oleh Imam Malik dinasihati Malik bin Anas. Saya menasihati kamu wahai Amirul Mukminin. Ka'bah ini jangan dijadikan mainan. Ka'bah ini jangan dijadikan mainannya para khalifah tuh, atau orang-orang penguasa setelahmu. Khalifahnya ganti, Ka'bahnya hancurkan, diganti lagi. Akhirnya Ka'bah itu menjadi hilang wibawanya. Gitu. Akhirnya Harun ar-Rasyid itu nurut kepada sarannya Imam Malik. Akhirnya nggak jadi gitu. Dan itulah yang Ka'bah yang kita lihat sekarang, bangunan terakhirnya. Nah, adapun yang kelima itu riwayatnya kurang kuat, yaitu Ka'bah itu konon dibangun pada masanya Nabi Adam. Tuh. Di antaranya cerita ini diriwayatkan dalam hadis ya, bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa Allah itu mengutus Jibril kepada Adam dan Hawa. Kemudian Allah berfirman kepada Adam Hawa, "Ibniya li baitan." Bangunlah bagiku, kamu berdua bangun rumah untukku. Gitu. Nah, gini, Baitullah itu bukan berarti rumahnya Allah terus Allah nempat di situ ya, jangan salah paham. Itu hanya untuk menunjukkan betapa agungnya Ka'bah itu sampai disebut atau disandarkan kepada Allah. Gitu. Ya, pernah Allah itu mengutus malaikat Jibril kepada Adam dan Hawa. Kamu bangun rumah untukku. Kemudian Jibril itu menggaris. Nah, setelah digaris oleh Jibril, tanahnya nih segini, segini.
Kalau cara sekarang itu mulai dipatok-patok ke tambang lah ya, kayak gitu. Kemudian ketika dipatok-patok itulah Nabi Adam mulai menggali dan, apa namanya, Nabi Adamnya mulai menggali, yang ngangkut galiannya itu Siti Hawa. Nah, sampai dalam, sampai keluar air. Eee, ketika jadi kan tanah itu kalau digali terus ya keluar air ya. Saking dalamnya gali itu sampai keluar air, eee, sampai akhirnya muncul suara dari bawah itu, "Oh, udah cukup Nabi Adam, sampai sini saja." Kemudian setelah selesai dibangun, Nabi Adam diperintahkan untuk mengitari Ka'bah itu, thawaf. Dan kemudian dikatakan kepada Nabi Adam, "Inilah, apa namanya, kamulah orang yang pertama mengelilingi Ka'bah dan inilah, rumah yang pertama." Kemudian berganti masa sampai kemudian, Nabi Nuh itu pernah berhaji gitu, sampai kemudian nyampailah ke masanya Nabi Ibrahim. Tapi riwayat ini tidak kuat ya, karena perawinya dhaif. Kemudian yang ketiga adalah dari kisah di atas, kita bisa melihat bagaimana bijaksananya Nabi ya, bagaimana, Nabi itu seorang politisi yang ulung, seorang yang sangat bijaksana, seorang pemberi solusi ya. Yang tadinya orang-orang Quraisy itu kabilah itu hampir perang, orang Arab itu sangat gampang sekali untuk perang ya. Masalah-masalah sepele aja bisa saling bunuh-membunuh ya. Nabi itu seorang sosok yang sangat bijaksana, berhasil memberikan solusi yang memuaskan semua pihak. Dan ini tentu juga tidak mudah ya. Gimana Nabi akhirnya, ya kita semua udah tahu ya, batu Hajar Aswad itu ditaruh di, apa namanya, selendang, kemudian masing-masing suku memegang ujungnya, itu. Dan Nabi sendiri yang akhirnya meletakkan, Nabi Muhammad sendiri. Jadi itu bagaimana, bijaksananya Nabi dan bagaimana strategi politiknya Nabi yang sangat luar biasa, yang dapat memuaskan, semua pihak yang hampir, berseteru pada saat itu. Yang keempat adalah dari kisah di atas, adalah bagaimana tingginya posisi Nabi itu, sampai akhirnya dipercaya oleh orang Quraisy untuk memberikan solusi, biar Muhammad yang memutuskan. Itu kan berarti memang sangat dianggap menjadi tokoh sentral waktu itu ya. Muhammad ini menjadi tokoh sentral. Buktinya sampai dipercaya ya, dan bahkan dijuluki sebagai Al-Amin. Dan bukan hanya dipercaya tapi juga dicintai. Seperti yang tadi sudah disampaikan ya. Dan dari sini pula kita tahu bahwa sebetulnya orang-orang Quraisy ketika membenci Nabi, tidak menerima, apa namanya, kenabiannya Muhammad, itu faktornya ya tidak lain kecuali karena iri, dengki, ya. Padahal kalau soal kepercayaan, trust, ya sudah sangat percaya sekali kepada Nabi Muhammad itu. Baik, kemudian yang pembahasan yang kedua adalah soal, eee, apa namanya, ikhtilauhu fi ghari Hira, halaman 92 ya. Nabi menyepi di Gua Hira, khalwah. Kalau cara sekarang khalwah ya, menyepi di Gua Hira. Walaqad akhadhat sinuhu tadnu nahwal arba'in, gitu. Nah, Nabi itu waktu itu menjelang usianya yang ke-40, usia yang sangat penting ya, karena konon, puncak kematangan seseorang itu di usia 40. Puncak kematangan seseorang dari segi fisik, pemikiran, dan kematangan kedewasaan itu usia 40 ya. Itu usia emas, usia 40 itu. Dan orang kalau sudah usia 40 itu ya harus betul-betul berubah, lebih baik. Karena ya itu udah usia kematangannya. Nabi juga begitu. Menjelang usia yang ke-40 itu, Nabi menjadi suka menyepi, itu. Yang dipilih oleh Nabi itu Gua Hira. Gua Hira ini gua yang berada di sebelah utaranya kota Mekah, sebelah ya utara barat lah, utara baratnya kota Mekah. Nanti kalau teman-teman kesempatan haji umroh, naik ke sana ke Gua Hira, ya, kira-kira 1 jam naik ke sana itu. Eee, Kecil guanya sebetulnya, ya. Hira itu Nabi menyepi di situ. Bersiang malam, Nabi berada di situ. Kadang-kadang 10 hari, kadang-kadang lebih, kadang-kadang sampai 1 bulan.
ya. Lama juga Nabi itu di sana. Ya sesekali pulang ke rumahnya untuk mengambil bekal, tapi kemudian kembali lagi ke Gua Hira. Terus saja begitu, melakukan perenungan, ya, menyendiri, mengevaluasi diri, dan seterusnya, sampai pada titik tertentu ketika sedang di Gua Hira, beliau menerima wahyu. Ya. Apa pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa kholwatnya Nabi di Gua Hira, menyepinya Nabi di Gua Hira? Inna li hadhil khalwati allati hubbibat ila qalbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qabailal bi'sati dalalatun 'azimatun jiddan laha ahamiyatun kubra fi hayatil muslimin 'amatan wa da'ina ila Allahi bi suratin khassah. Sebetulnya dari khalwatnya Nabi itu, ya khalwat yang Allah tanamkan di hati Nabi itu menjelang diutusnya itu ada satu petunjuk penting, ya, bagi umat Islam, terutama para dai, ya. Itu menunjukkan bahwa orang Islam itu tidak akan sempurna keislamannya sebelum dia, eee menghiasi dirinya dengan macam-macam ibadah, gitu. Dan biasanya ibadah itu bisa maksimal kalau kita itu menyendiri, ya. Karena kalau kumpul orang itu ya akhirnya ngobrol, ngerasani, dan seterusnya, macam-macam, nggak bisa fokus. Maka, eee, penting, kholwat itu penting, gitu. Bahkan, sebetulnya kalau menurut syair, mmm, ketemu orang tuh ya harus dibatasi, maksudnya seperlunya, ya. Kan sampai ada syair kayak gini, liqa'un nasi laisa yufidu syai'an siwal hadzayani min qilin wa qalin, ya. Liqa'un nasi, ketemu manusia itu laisa yufidu syai'an, nggak ada apa namanya, sebetulnya kumpul-kumpul tuh ya nggak ada manfaatnya lah gitu, menurut syair ini ya, ya tentu kok kondisinya beda-beda. Liqa'un nasi laisa yufidu syai'an siwal hadzayani min qilin wa qalin, kecuali ngerumpi, gosip, kata ini begini, kata itu begitu, katanya sih begini, gitu, dan seterusnya. Fa'aqlil min liqa'in nasi, gitu. Karena itu kata syair itu, fa'aqlil min liqa'in nasi. Karena itu ya secukupnya aja, kalau mau ketemu orang ya secukupnya aja. Fa'aqlil min liqa'in nasi illa li akhdil ilmi, kecuali untuk belajar, cari ilmu, nah itu kamu harus datang ke guru, harus kumpul orang kalau kalau mau ngambil ilmu, ya. Illa li akhdil ilmi au islahi hali, atau memperbaiki keadaan. Ya, orang aktivis sosial mau nggak mau harus ketemu orang. Nah, itu tapi secukupnya gitu. Gitu. Liqa'un nasi laisa yufidu syai'an siwal hadzayani min qilin wa qalin. Fa aqlil min liqa'in nasi illa bi akhdhil ilmi au islahi hali, gitu ya kata syair. Mbah Mun dulu juga sering mengutip kata-kata itu ya. Apa namanya? Mbah Mun tuh dulu sering mengutip kata-kata orang akhir zaman itu hidup ya ilzamil buyut wal akhdhi bil qut. Ya pokoknya intinya ya sebaiknya manusia itu sebaiknya ya, ya di rumah saja. Nyari untuk kebutuhan hidup ya nyari secukupnya sampai ilaan tamut. Jadi Mbah Mun tuh sampai dulu ketika usianya menjelang 40 tahun, Kyai Maimun itu sampai menyiapkan kamar di rumahnya ya. Rumahnya kecil sekali di Rembang, kecil sekali. Sebagai tokoh nasional, beliau rumahnya sangat kecil. Isinya cuma ruang tamu dan kamar. Beliau menyiapkan kamar itu sebetulnya untuk menyepi. Ketika usia 40 tahun sudah nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau berpolitik, nggak mau lain sebagainya. Ya meskipun akhirnya itu tidak terlaksana karena sampai wafatnya itu orang kan terus datang ya. Mau nggak mau beliau nggak bisa menghindari untuk menerima tamu, tidak bisa menghindari untuk ikut memperbaiki kondisi umat. Ya, tapi niat untuk uzlah menyendiri itu sudah ada gitu. Dan itu masyhur lah di kalangan santri ya. Nah, memang seperti itu. Kita juga begitu ya, kita nggak harus kita ini perlu sesekali itu ya menyepi sendiri. Untuk apa? Untuk, apa namanya, yuhasabu fihan nafas. Ya muhasabah
diri ya. Wa yuraqibullah ta'ala. Kalau menyendiri itu akhirnya bisa ingat Allah. Kalau ketemu orang, oh orang ini cerita, oh ada HP iPhone baru ya, ada medsos baru, ada harga minyak goreng lagi naik misalnya. Akhirnya ingatnya macam-macam, diajak ngobrol macam-macam yang nggak penting-penting. Kalau menyendiri bisa ingat ya, merenung gitu, mmm, memikirkan tentang alam gitu, dan memikirkan tentang kebesaran tanda-tanda keagungannya Allah gitu. Hadza fi haqqi ayyi muslimin yuridu li nafsihi al-islam as-shahih. Dan ini sebetulnya bukan hanya untuk nabi, ini untuk semua orang yang menghendaki Islam yang benar gitu. Apalagi kalau orang itu mau jadi dai gitu. Gitu. Apa hikmahnya? Bahwa ada hal-hal tertentu itu yang tidak mungkin bisa ditangani kecuali dengan uzlah, dengan menyendiri, tuh. Dan menghindar dari hiruk pikuk dunia. Misalnya sombong, selama kita masih ketemu orang, ya penyakit sombong kita itu muncul, ya. Oh ada orang yang lebih rendah dari saya misalnya kayak gitu. Ujub, wah saya udah berbuat begini, jasa saya sudah banyak, saya bangun TPQ, saya ngajar di sini, saya ngajar di sini, saya menolong orang ini, ujub. Hasud, wah ada temannya dapat nikmat, wah enak banget nggak ngapa-ngapain dapat ini, dapat itu, hasud. Nah itu penyakit riya juga begitu. Wah saya mumpung ada, apa namanya, eee, si A misalnya, beramal lah, itu mencintai dunia dan seterusnya, itu semuanya adalah penyakit yang, tidak disembuhkan, yang bisa sembuhnya dengan, apa namanya, uzlah. Jadi gitu, eee, dan memang nggak ada yang lain. Maksudnya gini, waktu pembentukan, eee waktu membentuk kita untuk membentuk diri kita itu awalnya harus uzlah itu. Ibarat apa, ibarat penyu ya, penyu itu nggak bisa mau hidup langsung di tengah lautan, butuh penangkaran dulu. Nah, uzlah itu penangkaran itu. Kalau sudah kuat di alam liar ya nggak apa-apa. Kalau kita sudah kuat, udah apa namanya, ngelihat perempuan tua sama muda itu sudah sama rasanya, makan terong sama makan daging sudah sama rasanya, ya pokoknya ada orang nggak ada orang, semangat beramalnya masih sama, nah itu udah kuat namanya. Ibaratnya kalau hewan ditangkar itu sudah siap dilepas di alam liar, tapi kan awalnya harus ditangkar dulu, gitu. Begitu juga kalau kita mau jadi dai, ya salah satunya di pesantren ya, memang kayak gitu itu harus di pesantren, makanya nggak ada dai yang instan tuh tidak ada. Ada orang kok, meskipun itu mualaf ya, baru masuk Islam kok tiba-tiba jadi dai, ya nggak ada. Masa pembentukan dirinya itu tidak ada. Butuh proses gitu, apalagi seorang dai ya, butuh penangkaran. Atau orang kawah candra di muka istilahnya ya, orang di pesantren, orang di mana-mana itu ya, kayak gitu. Jadi untuk mengobati penyakit tadi itu, sombong, hasud, iri, dengki, eee, riya, ujub, mencintai dunia, ya nggak ada lain kecuali harus uzlah dulu sesekali. Untuk membentuk diri kita, mencari jati diri, gitu. Kemudian kita harus, kontemplasi itu gunanya apa? Untuk memikirkan, merenung, sebetulnya kita ini lemah, sangat lemah di hadapan Allah. Nggak ada hal yang bisa kita banggakan di dunia ini. Dunia ini ya dunia yang sementara, dan semua yang kita dapat ini pemberian, bukan kita pemiliknya. Yang dipunyai oleh orang juga sama pemberian. Jadi yang mau disombongkan apa, wong sama-sama diberi, gitu. Nggak ada perolehan itu namanya, ini perolehan saya sendiri, kerja keras sendiri, nggak ada. Semua pemberiannya Allah. Dan seterusnya. Kalau kita sadar bahwa kita ini milik Allah, mau diapapun, mau diapakan saja, ya terima gitu. Kita sampai nggak terima sama Allah itu kan karena kita nggak sadar bahwa kita ini punya Allah, punyanya Allah. Kalau kita sadar kita ini punyanya Allah, mau diapakan saja, mau dibuat sakit, mau dibuat apapun rela, mau dikasih musibah apapun kita akan rela. Gitu. Apalagi dikasih nikmat ya.
bersyukur. Ya, seperti itu. Sampai ada orang nggak terima, itu nggak ridho, nggak ikhlas, itu karena memang tidak sadar bahwa dirinya ini punyanya Allah. Makanya banyak kisahnya ulama-ulama, termasuk sahabat, yang ketika sakit, menanggung rasa sakit yang luar biasa, tidak mau berdoa minta sembuh itu. Mungkin saya pernah cerita ya, ceritanya Imran bin Husain yang 23 tahun tidak pernah bisa bangun karena penyakitnya itu. Kata teman-temannya, "Ya kamu berdoa sama Allah gitu, supaya disembuhkan." Imran bin Husain tidak mau gitu. Ya kan yang buat saya sakit kan Allah. Ngapain saya harus minta sama Allah untuk disembuhkan? Tapi itu sudah tingkatan tinggi ya. Jadi orang-orang soleh itu doanya doa akhirat. Nggak ada orang-orang soleh doanya minta dunia itu. Kalau hal-hal seperti itu sakit apa, tanggung saja. Tuh. Nabi Ibrahim itu waktu mau dibakar, nggak pernah Nabi Ibrahim minta, ya Allah tolong gagalkan pembakaran saya. Nggak ada. Nabi Ibrahim kan doanya cuma minta diselamatkan iman ya. Apa namanya doanya itu lupa di Al-Quran. Tapi yang jelas Nabi Ibrahim tidak minta untuk supaya apinya padam misalnya atau apa. Nggak ada, terima. Karena betul-betul yakin bahwa semua yang ngatur Allah. Uzlah itu juga untuk menanamkan kecintaan kita kepada Allah dalam hati kita. Pengorbanan jihad itu awalnya dari situ. Ya, karena kita itu bisa cinta kepada Allah setelah kita iman, itu ya karena kita banyak berpikir tentang nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. Kemudian bagaimana keagungannya Allah ya. Banyak berzikir baik dengan hati maupun dengan lisan, kita bisa tumbuh rasa cinta kita kepada Allah. Gitu. Karena nggak bisa iman kecintaan kepada Allah itu diraih hanya dengan akal, nggak bisa. Kalau misalnya keimanan itu bisa diraih hanya dengan akal, yang beriman mestinya orang-orang orientalis yang lebih pintar dari kita. Ya. Tapi karena iman ini juga butuh sentuhan emosional, hati, ya, gitu. Kalau iman hanya berdasarkan logika, mengetahui kebenaran ya orang-orang orientalis itu sudah beriman duluan daripada kita. Mereka lebih pintar. Tuh. Tapi makanya dan gini, malahan di apa namanya dan ulama-ulama yang lain kan kisahnya masyhur seperti Imam Ghazali pernah uzlah, Syekh Abdul Qadir Jailani 6 tahun loh nggak ketemu orang dan orang juga tidak menemukan beliau, nggak komunikasi sama sekali. Meskipun tentu nggak semua cerita-ceritanya ulama itu yang tadi itu misalnya nyepi 6 tahun nggak mesti harus gitu, nggak mesti boleh atau baik untuk diamalkan oleh kita karena kondisi orang beda-beda ya. Tuh. Kalau di dunia thariqah itu ada yang namanya khalwah, ada yang namanya suluk. Ada yang pernah ikut thariqah nggak? Jadi di thariqah itu biasanya ada yang namanya suluk. Ada yang 10 hari, 15 hari. Gitu. Itu semuanya untuk mendidik nafsu. Gitu. Uh, tapi gini, uh, jadi itu makna faedah atau hikmahnya khalwah itu banyak. Itu termasuk yang dilakukan oleh Nabi sebagai masa persiapan beliau diutus menjadi seorang rasul ya untuk menerima wahyu betul-betul siap. Tapi gini gitu, jadi annahu la yanbaghi ayyufhama ma'nal khalwati kama syadzal ba'du fafahimuha hasba syududihim. Tapi bukan bukan juga seperti pemahaman yang keliru oleh beberapa orang tentang khalwah ini, bahwa khalwah itu berarti menghindari semua urusan manusia, enggak begitu. Jadi di gua-gua, di gunung, nggak ketemu orang manusia sama sekali, nggak seperti itu. Karena itu bertentangan dengan tuntunannya Nabi juga itu. Dan Nabi itu kan ya kumpul, Nabi itu ya hidupnya ya kumpul dengan manusia gitu maksudnya ya. Khalwah itu sesekali, tapi juga tidak, bukan berarti memutus total hubungan kita dengan manusia. Itu paham maksudnya ya. Sesekali khalwah itu penting, tapi juga bukan berarti memutus hubungan secara total dengan manusia gitu. Karena itu menyalahi
tuntunannya Nabi. Nabi itu juga ketemu manusia gitu. Bahkan ketika Nabi bertemu dengan Allah yang diingat juga umatnya, bukan berarti ketika mencapai puncak Nabi tidak mau turun gitu. Nabi justru memikirkan umatnya. Nabi justru saya sampai berpikir begini ya, ketika di Mekah seperti ini, di Mekah itu kan amalan dilipat gandakan 100.000 kali dibanding di lain Mekah. Cuman pertanyaannya adalah kenapa Nabi Muhammad itu meninggalkan Mekah? Bahkan ketika ada kesempatan untuk kembali ke Makkah, setelah penaklukan kota Makkah, Nabi itu, apa namanya, memilih untuk tidak kembali lagi ke Makkah. Begitu juga para sahabat, pasca wafatnya Nabi, ya, terutama pada masanya Utsman, ya. Sahabat tuh pada mencar ke mana-mana, ada yang ke Syam, ada yang ke Irak, ke mana lah, ada yang ke Persia. Ya sekarang kita kan tahu ya, ada makom-makomnya sahabat itu ada di Lebanon, di Syria, di mana-mana, di Palestina, makam-makamnya sahabat tuh jauh-jauh gitu. Ada itu, eee, di Mesir ya. Kenapa? Padahal di Mekah kan enak, ibadah dilipat gandakan 100 kali. Itu, justru di situ kita bisa ambil pelajaran bahwa ada hal yang penting di luar ibadah personal, ibadah kita dengan yaitu ibadah sosial gitu ya, maksudnya. Sahabat Ali itu kan, apa namanya, memilih berjuang di Irak ya, kayak Khalid bin Walid itu makamnya malah jauh sekali di Himas. Malah kalau kayak ceritanya siapa kalau riwayatnya bener, Sa'ad bin Abi Waqqas tuh sampai ke Cina gitu. Itu menunjukkan dakwah ini lebih penting dari, ngopeni masyarakat ya, apa, as-sa'yu ila qada'i hawaijin nas, menjadi pelayan masyarakat tuh lebih penting daripada kita misalnya hanya ngurusi sholat pribadi kita, baca Quran kita tok gitu. Tapi melayani, menjadi pelayan masyarakat ini juga penting. Bukan berarti sholat tuh nggak baik, tapi ada ibadah yang menjadi prioritas waktu itu, yaitu dakwah, ya, memperbaiki kondisi masyarakat. Jadi kalau sampai di situ, ya penting untuk kumpul dengan manusia itu penting, karena untuk kepentingan apa? Dakwah, ya, memperbaiki kondisi. Bukan berarti kita itu menutup diri dari, masyarakat, gitu. Innamal murad huwa istihbabu ittikhadil khalwati dawaan li islahil hal kama dzakarna. Jadi, khalwah itu ya sekedar sebagai obat, gitu. Nah, waddawa'u la yanbaghi yu'khadha illa biqadrin. Obat tuh ada takarannya, gitu. Jadi khalwah itu obat, dan obat itu ada takarannya. Nah, gimana kalau overdosis? Jadi racun, gitu. Khalwah itu penting, tapi juga ada takarannya untuk menata hati tadi. Tapi kok khalwat kok keterusan. Nah, itu namanya, apa namanya, racun, ya. Paham nggak maksudnya? Ya, jadi khalwah itu penting, tapi ada takarannya sebagaimana juga obat. Kalau overdosis, akhirnya jadi penyakit. Nah, kalau kamu membaca sejarahnya orang-orang soleh yang, eee, hidupnya menyepi terus dan menjauhi manusia, maka itu kondisi khusus bagi mereka. Yang orang umum seperti kita, itu tidak berhak untuk atau tidak selayaknya untuk meniru, ya. Karena kan ada orang-orang yang majzub, ya, yang memang betul-betul harus menjauh dari manusia, udah nggak kuat kumpul sama manusia. Kalau lihat manusia itu, apa namanya, mungkin dalam keadaan tidak sadar atau kalau lihat manusia itu ada yang kepalanya kayak kambing, ada yang apa, kan ada juga orang-orang seperti itu ya, gitu. Sampai akhirnya nggak mau ketemu manusia. Ya itu kondisi mereka, tapi bagi orang-orang umum seperti kita ya, ya wis membaur sama masyarakat, memperbaiki kondisi, yang kita bisa lakukan. Demikian saya kira ya untuk sore atau malam hari ini. Silahkan apabila ada yang ingin, apa namanya, menyampaikan sesuatu, silahkan. Pertanyaan atau saran sebelum kita tutup, silahkan. Ada?
Kalau tidak ada kita Afwan Gus, tutup ya. saya ingin bertanya. Ya, silakan. Di kolom chat Gus. Baik, ada 3 pertanyaan ya. Pertama, ketika Rasulullah menyepi di Gua Hiro, apakah ada rahasia tersendiri? Nah, tadi kan sudah ada, sudah diterangkan. Jadi untuk itu sebagai langkah untuk menyiapkan beliau secara kejiwaan ya, secara spiritual untuk menerima wahyu. Jadi menatalah kesiapan diri beliau. Intinya intinya mempersiapkan terutama secara spiritual dan mental ya. Ini penting. Yang bisa kita tiru ya bisa kita tiru ini. Tadi sudah dijelaskan penting bagi masyarakat umum saja sesekali menyendiri itu penting, apalagi bagi para dai untuk membersihkan diri dari penyakit-penyakit tadi itu, penyakit sombong, selain sebagainya yang mungkin hanya bisa disembuhkan melalui kholwah, melalui menyepi. Gitu. Sesekali kita itu perlu menyepi ya, tidak ketemu orang, sehingga kita betul-betul bisa maksimal berpikir. Kalau kita ketemu orang terus itu ya akhirnya pemikiran kita itu terpengaruh oleh omongan-omongan orang terus ya. Jadi sekali kita perlu menyepi, kontemplasi, memikirkan secara mendalam tentang persoalan yang ada gitu ya. Yang kedua, mengapa Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul di usia 40 tahun? Bukankah Nabi Muhammad telah diketahui kenabiannya sebelum usia 40? Itu sebetulnya semua Nabi juga diutusnya usianya segitu, 40 tahun. Tadi sudah saya terangkan kenapa Nabi itu diutus 40 tahun, karena itu usia kematangan. Puncak kematangan seseorang itu di usia 40 tahun. Nabi Muhammad ini diutus juga sama dengan nabi-nabi yang lain, yaitu di usia 40 tahun. Ya, meskipun tadinya tanda-tanda kenabian beliau sudah diketahui ya, tapi kan belum menerima wahyu. Menerima wahyunya baru usia 40 tahun. Jadi baru diangkat tadi Nabi 40 tahun. Kemudian yang ketiga, apakah bertapa di sebuah tempat masuk dalam kategori kholwat seperti kisah Sunan Kalijaga? Ya, jadi kisah Sunan Kalijaga ini seperti yang tadi saya terangkan di akhir. Ada kondisi khusus bagi orang-orang tertentu, ya, yang kayak orang yang majzub, ya, orang yang wali-wali yang memang nggak sadarkan diri. Gitu. Itu benar bagi mereka karena memang kondisinya seperti itu. Tapi bagi kita yang sadar, ya tidak bukan untuk ditiru lah intinya oleh orang-orang umum seperti kita. Gitu. Bahkan ada kisah seperti ini kisahnya penulis kitab ini dengan Syekh Sulaiman At-Tilimsani namanya. Syekh Sulaiman At-Tilimsani itu seorang wali besar yang majzub ya. Majzub ini kehilangan kesadarannya saking terlalu ingat Allah terus sampai dirinya itu sampai fana, sampai tidak ingat eksistensi dirinya karena dia hanya mengingat Allah. Suatu kali datang ke rumah ayahnya, Syekh Mulla Al-Buti ya, Mulla Ramadan Al-Buti. Datang ke rumahnya, nggak ngomong apa-apa, datang cuma berkunjung, terus kemudian bapaknya menyambutnya diam, dipersilahkan, nggak apa-apa, nggak ada omongan apa-apa, terus pamit. Kemudian yang nganter ya Syekh Said ini keluar. Sampai ketika di luar, Syekh Said bilang, Ud'uni an akuna mislak. Ud'uli an akuna mislak. Doakan supaya saya bisa seperti Anda. Gitu. Biasanya Syekh ini majzub, tapi mungkin waktu itu sedang diberi kesadaran oleh Allah. Syekh itu bilang, kenapa kamu minta didoakan seperti saya? Nggak, lebih baik juga kamu menjadi orang yang sadar. Kamu berdakwah untuk manusia itu lebih banyak manfaatnya. Daripada majzub seperti saya, itu saya nggak bisa memberikan manfaat kepada manusia. Jadi seperti itu ya.
Intinya seperti kisahnya Sunan Kalijaga itu ya benar dalam kondisi tertentu bagi orang-orang tertentu. Tapi orang umum seperti kita nggak berhak untuk karena kondisi yang berbeda. Ya. Seperti itu, kondisi yang berbeda. Dan memang ada orang-orang tertentu yang ya kayak nabi-nabi yang pernah pingsan sampai berapa hari kayak gitu atau apalah ya, kan ada yang seperti itu, kehilangan kesadaran. Wali-wali yang majzub itu seperti apa ya? Kalau di Jakarta kan ada namanya Wan Shehon, itu terkenal sebagai wali majzub, terkenal ya, di Instagram juga banyak foto-fotonya Wan Shehon. Tapi kita kan nggak bisa meniru orang-orang seperti itu. Wan Shehon punya kondisi spiritual sendiri yang berbeda dengan kita. Kita yang diberi kesadaran ya wajib menjalankan semua kewajiban. Tapi bagi orang yang kehilangan kesadaran, ya sudah hilang itu kewajiban-kewajiban itu bagi mereka, termasuk yang kisah Sunan Kalijaga tadi itu. Baik, mungkin cukup ya sampai Syukran di kasiran sini. Gus, jazakallahu khair. Sampai ketemu lagi hari Rabu depan insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.